Besti, bayangin deh, kamu lagi kesel banget sama abang ojol yang salah antar pesanan. Atau sebel karena udah bayar parkir tapi tetap aja motornya kepanasan. Kesel kan? Wajar banget. Tapi apa iya rasa kesel yang harganya mungkin cuma sebanding sama secangkir kopi di kafe? Pantes buat nilangin 2 nyawa sekaligus. Di Palembang, pada hari Jumat yang kelabu tanggal 10 Oktober 2025, sebuah janji seharga Rp300.000 berakhir dengan penemuan mayat seorang ibu yang lagi hamil muda di sebuah kamar hotel yang dingin dan sepi. Halo besti-besti kesayangan Mama Hesa, balik lagi di Dimensi Mama Hesa. Gimana kabar kalian, Bes? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Oke, kali ini Mama Hesa mau ngajak kalian ngebahas sebuah kasus yang jujur bikin Mama Hesa elus-elus dada dan sambil istighfar. Ini bukan cuma cerita serem yang biasa ya, Bes. Ini juga cerita tentang sisi gelap manusia, tentang amarah yang bisa membutakan akal sehat, dan tentang sebuah rahasia yang disimpan rapat-rapat sampai akhir maut yang membuka semuanya. Kita akan kupas tuntas kisah tragis dari seorang wanita yang bernama Anti Puspitasari. Jadi, siapkan cemilan kalian, siapkan mental, karena cerita ini akan membawa kita ke lorong gelap sebuah hotel di Palembang. Tempat di mana sebuah janji murah berujung pada tragedi yang sangat mahal. Besti, sebelum kita masuk lebih dalam, kenalan dulu yuk sama korban kita, Anti Puspitasari. Usianya masih sangat muda, baru 22 tahun. Di mata suaminya, Adi Rosadi, Anti ini adalah sosok istri yang ceria dan manja. Mereka sudah menikah selama 2 tahun dan sudah dikaruniai seorang anak balita yang lucu yang berusia 2 tahun. Dan yang membuat hati kita makin miris saat kejadian naas itu, Besti, Anti sedang mengandung anak kedua mereka. Coba bayangin, sebuah keluarga kecil yang sedang menanti kebahagiaan baru. Di hari terakhirnya, Jumat siang itu, Anti masih menjalankan perannya sebagai seorang istri. Dia sempat mengantarkan suaminya yang bekerja sebagai seorang office boy ke tempat kerjanya. Sebuah potret keluarga kecil yang sederhana dan tampak bahagia kan? Gak ada yang aneh. Suaminya bahkan bilang, gak ada firasat apa-apa sama sekali. Semuanya berjalan seperti biasa hari-harinya. Tapi Besti, di balik senyum ceritanya, di balik potret keluarga harmonis yang dilihat semua orang, Anti ternyata menyimpan sebuah rahasia besar. Sebuah dunia lain yang sama sekali tidak diketahui oleh suami dan keluarganya. Lewat sebuah aplikasi di ponsel pintarnya, Anti ternyata diam-diam membuka jasa Open BO. Kita nggak tahu, Bes, apa yang mendorong Anti mengambil jalan ini. Mungkin ada himpitan ekonomi, mungkin ada masalah lain yang gak pernah ia ceritakan pada siapapun. Ini menjadi sebuah dualitas yang tragis. Di satu sisi, ia adalah seorang ibu dan istri yang penyayang. Di sisi lain, ia menjalani kehidupan penuh resiko yang pada akhirnya di hari Jumat itu membawanya pada sebuah pertemuan terakhir yang fatal. Sebuah pilihan hidup yang sayangnya harus dibayar dengan harga yang teramat mahal. Sekarang kita kenalan sama lawannya, namanya Febrianto alias Febri. Usianya sama-sama masih muda, 22 tahun. Dia ini bukan orang Palembang asli, Besti. Dia adalah seorang perantau warga asal Tenggalek yang ditinggal di desa Sidomulyo, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dari informasi yang ada, nggak banyak yang kita bisa gali tentang latar belakang Febrianto ini. Nggak ada catatan kriminal yang menonjol. Dia kelihatan seperti anak muda biasa pada umumnya.
Mungkin tetangga kita, mungkin orang yang kita temui di jalan. Inilah yang justru membuat kasus ini semakin menakutkan. Kejahatan tidak selalu datang dari sosok monster yang menyeramkan. Kadang, ia datang dari orang biasa yang terlihat normal. Seperti kata pepatah, Besti, air tenang jangan disangka tiada buaya. Di balik wajah biasanya ternyata tersembunyi sebuah amarah yang bisa meledak hebat. Hanya karena masalah yang dianggap sepele, dan pada hari itu, lewat media sosial, takdir kelam mempertemukan dia dengan Anti Puspitasari. Semua tragedi ini berawal dari jempol yang menari di atas layar HP, Besti. Febrianto dan Anti berkenalan melalui salah satu platform media sosial. Dari sekedar kenalan, obrolan mereka dengan cepat berlanjut ke sebuah kesepakatan. Sebuah janji yang sifatnya transaksional. Febrianto setuju untuk membayar sejumlah uang Rp300.000. Nah, disinilah titik awal dari semua masalahnya, Bes. Menurut pengakuan Febrianto kepada polisi, ada perbedaan pemahaman tentang kesepakatan ini. Dalam benaknya, dengan uang Rp300.000 itu, dia berhak untuk berhubungan badan dengan Anti sebanyak 2 kali. Bahkan ada sumber yang menyebut 3 kali. Bagi Febrianto, ini adalah sebuah transaksi bisnis. Dia membayar untuk sebuah jasa dan dia mengharapkan jasa itu terpenuhi sesuai dengan ekspektasinya. Interaksi mereka yang dimulai dari dunia maya dan bersifat transaksional seolah menyingkirkan sisi kemanusiaan di antara mereka. Anti bukan lagi dilihat sebagai seorang manusia, seorang ibu atau seorang wanita, melainkan sebagai sebuah layanan yang telah ia bayar. Kesepakatan pun dibuat dan mereka berdua sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di Jalan Perintis Kemerdekaan, Palembang. Jumat sore yang nahas itu, tanggal 10 Oktober 2025, sekitar 4 sore, rekaman kamera CCTV hotel menangkap momen saat Anti dan Febrianto check-in bersama. Mereka masuk ke dalam kamar dan di sanalah transaksi itu terjadi. Febrianto menyerahkan uang yang telah dijanjikan, yaitu Rp300.000. Keduanya pun kemudian melakukan hubungan badan sebanyak 1 kali. Setelah sesi pertama selesai, Febrianto kembali mengajak Anti untuk melakukan hubungan badan yang kedua kalinya, sesuai dengan perjanjian versi dirinya. Tapi disinilah semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Anti menolak permintaan Febrianto. Menurut pengakuan pelaku, bukan hanya sekedar menolak, Anti bahkan disebut mengusirnya keluar dari kamar hotel. Bagi Febrianto, penolakan dan pengusiran itu adalah sebuah pukulan telak. Itu bukan lagi sekedar pelanggaran kesepakatan bisnis, tapi sudah menjadi sebuah penghinaan terhadap harga dirinya. Ego dan rasa berhaknya sebagai pembeli terusik. Dia merasa telah ditipu dan direndahkan. Bara amarahnya yang terpendam pun tersulut. Dalam sekejap, kamar hotel yang seharusnya menjadi saksi bisu sebuah transaksi rahasia berubah menjadi arena pembantaian. Besti, apa yang terjadi selanjutnya di dalam kamar hotel itu sangat mengerikan dan sulit untuk dibayangkan. Tersinggung dan dibutakan oleh amarah, Febrianto langsung menyerang Anti dari arah belakang. Dia membekap mulut Anti dengan tangannya. Lalu untuk memastikan Anti tidak berteriak, dia menyumpal mulut korban dengan manset berwarna hitam milik Anti sendiri. Anti tentu saja meronta, mencoba melawan sekuat tenaga untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa janin yang ada dalam kandungannya. Tapi tenaganya kalah kuat dibandingkan amarah membabi buta dari Febrianto. Tak berhenti di situ. Febrianto kemudian mencekik leher Anti hingga korban lemas dan tidak berdaya. Dalam kondisi Anti yang sudah terkulai lemas, Febrianto melakukan satu tindakan keji yang terakhir. Dia mengikat kedua tangan Anti ke belakang menggunakan jilbab berwarna pink milik korban. Coba
kita renungkan sejenak, Besti. Pakaian yang seharusnya menjadi pelindung dan identitas diri korban, seperti manset dan jilbabnya, justru diubah oleh pelaku menjadi alat untuk menyiksa dan membukamnya. Ini bukan lagi sekedar kekerasan fisik, tapi ada sebuah tindakan simbolis yang sangat kejam. Seolah-olah pelaku ingin merampas semua yang dimiliki korban, termasuk identitasnya, sebelum akhirnya merenggut nyawanya. Menurut pengakuan Febrianto kepada polisi, saat dia meninggalkan kamar itu, kondisi Anti belum meninggal dunia. Korban disebutnya masih bergerak. Meskipun sudah dalam keadaan lemas, terikat dan mulutnya tersumpal, dia membiarkannya begitu saja, dalam kondisi yang sudah pasti akan berujung pada kematian. Sebuah tindakan yang menunjukkan betapa dingin dan tidak berperasaannya pelaku. Sekitar pukul 6 sore atau kurang lebih hanya 2 jam setelah mereka check-in, kamera CCTV kembali merekam sosok Febrianto. Kali ini dia keluar dari kamar hotel sendirian. Dengan langkah yang terlihat terburu-buru, dia tidak pergi dengan tangan kosong. Setelah melakukan perbuatan kejinya, otaknya masih bisa berpikir untuk melakukan kejahatan lain. Dia mengambil ponsel dan sepeda motor milik Anti, lalu kabur dari hotel itu. Nalurinya sebagai seorang kriminal langsung bekerja. Untuk menghilangkan jejak dan mempersulit polisi melacaknya, ponsel milik Anti dia buang ke Sungai Musi yang arusnya deras. Dan dia pikir dengan kabur membawa motor korban dia bisa melarikan diri jauh dan aman. Tapi dia salah besar, Besti. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya akan jatuh juga. Keesokan harinya, pada hari Sabtu 11 Oktober 2025, seorang petugas kebersihan hotel yang hendak membersihkan kamar menemukan sebuah pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Anti Puspitasari ditemukan di dalam kamar dalam kondisi sudah tak bernyawa, dengan tangan terikat dan mulut tersumpal. Pihak hotel segera menghubungi polisi. Tim Inavis dari Polrestabes Palembang pun datang dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dari hasil visum luar ditemukan tanda-tanda kekerasan yang jelas, luka di bibir dan leher, serta bintik-bintik pendarahan di bola mata yang mengidentifikasi kematian akibat kehabisan napas atau asfiksia. Dan yang paling mengejutkan, tim medis memastikan bahwa korban sedang dalam kondisi hamil muda. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menemukan petunjuk utama. Kunci emas mereka adalah rekaman kamera CCTV di hotel. Dari rekaman itulah, wajah pria yang datang dan pergi bersama korban berhasil diidentifikasi. Wajah itu adalah wajah Febrianto. Pemburuan terhadap pelaku pun dimulai. Setelah kurang lebih dari 4 hari menjadi buronan, tim gabungan dari kepolisian akhirnya berhasil mengendus lokasi persembunyian Febrianto. Dia ternyata kabur dan bersembunyi di wilayah Kecamatan Muara Padang, Kabupaten Banyuasin, tempat tinggalnya. Pada hari Rabu malam, tanggal 15 Oktober 2025, sekitar pukul 10 malam, polisi melakukan penggerebekan di tempat persembunyiannya. Tapi Febrianto ini rupanya tidak mau menyerah begitu saja, Besti. Saat akan ditangkap, dia berusaha kabur dan melakukan perlawanan terhadap petugas. Akhirnya, untuk mencegahnya melarikan diri lebih jauh, polisi terpaksa mengambil tindakan tegas dan terukur. Sebuah timah panas dilepaskan dan bersarang di kaki kanannya. Pelariannya pun berakhir dengan langkah yang terpincang-pincang. Di kantor polisi, Febrianto akhirnya tidak bisa mengelak lagi. Dia mengakui semua perbuatan kejinya dari awal sampai akhir. Tapi ada satu pengakuan dia yang bikin bulu kuduk Mama Hesa merinding, Besti. Selama 4 hari masa pelariannya, dia mengaku hidup dalam ketakutan yang luar biasa. Bukan cuma takut ditangkap oleh polisi, tapi dia mengaku terus-menerus dihantui oleh arwah Anti. Saat ditanya oleh wartawan, dengan wajah tertunduk dia berkata, "Iya Pak, saya dihantuinya Pak.
Saya takut. Entah pengakuan ini benar-benar sebuah kejadian supranatural atau hanya manifestasi dari rasa bersalah yang begitu besar yang kemudian menjelma menjadi halusinasi dan teror psikologis bagi dirinya sendiri. Yang jelas, ini menjadi sebuah bumbu mistis dalam kasus ini. Seolah-olah meskipun dia bisa lari dari kejaran polisi, dia tidak akan pernah bisa lari dari bayang-bayang perbuatannya sendiri. Di sisi lain dari cerita ini ada duka yang tak terperi dari keluarganya yang ditinggalkan. Keluarga Anti hancur berkeping-keping. Suaminya Adi Rosadi harus menerima kenyataan pahit bahwa istri yang dicintainya telah pergi dengan cara begitu tragis, sambil membawa serta calon anak kedua mereka. Hatinya begitu terluka sampai dia mengaku tidak sanggup untuk melihat proses otopsi jenazah istrinya sendiri. Ayah Anti, Bapak Agus Nadi, juga mengalami syok yang sangat berat saat pertama kali melihat kondisi putrinya di rumah sakit. Kejahatan Febrianto tidak hanya merenggut satu nyawa, tapi menciptakan gelombang penderitaan yang luas. Ada seorang suami yang kehilangan istri, seorang anak balita yang kehilangan ibunya, dan sepasang orang tua yang kehilangan putrinya. Harapan mereka kini hanya satu, Besti, keadilan. Dengan suara yang tegas dan penuh duka, sang suami berkata, "Hanya satu harapan saya, dia dihukum mati. Agar dia tahu apa yang telah dia perbuat pada istri saya." Atas perbuatannya Febrianto dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati. Besti-bestiku, dari kisah Anti Febrianto ini ada pelajaran pahit yang sangat berharga yang bisa kita petik bersama. Pertama, ini tentang bahaya amarah. Emosi sesaat yang tidak terkendali, ego yang terluka karena masalah sepele, ternyata bisa menghancurkan segalanya hanya dalam sekejap mata. Ingat Besti, harga sebuah nyawa, apalagi dua nyawa, tidak akan pernah sebanding dengan kesesalan apapun di dunia ini. Belajarlah untuk mengelola emosi, untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Kedua, ini adalah pengingat keras buat kita semua untuk selalu waspada. Dunia maya itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, ia bisa menghubungkan kita dengan hal baik dan peluang baru. Tapi di sisi lain, ia juga bisa membuka pintu bagi bahaya yang tidak terduga jika kita tidak hati-hati. Selalu lindungi privasi dan data diri kita, dan jangan mudah percaya dengan orang yang baru kita kenal di dunia maya. Dan yang terakhir, pesan ini untuk para besti di luar sana yang mungkin saat ini sedang merasa terhimpit masalah, entah itu masalah ekonomi atau masalah pribadi lainnya. Tolong, jangan pernah merasa sendirian. Carilah bantuan, bicaralah pada orang yang kamu percaya, entah itu keluarga, sahabat, atau profesional. Jangan sampai mengambil jalan pintas yang penuh resiko, karena terkadang satu langkah yang salah tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Nah, itu dia cerita tragis dari Palembang, Bes. Menurut kalian gimana? Apa yang paling bikin kalian merinding atau ikut merasa sedih dari kasus ini? Coba deh tumpahin semua unek-unek kalian di kolom komentar di bawah ini. Mama Hesa seneng banget loh baca-bacain komen dari kalian semua. Jangan lupa juga buat klik tombol like kalau kalian merasa dapat pelajaran dari video ini. Subscribe channel Dimensi Mama Hesa dan nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya, Besti. Tetap waspada, tetap positif, dan selalu jaga diri baik-baik. Bye-bye.